deeper in love with you. Shalom pemirsa yang tercinta, jumpa kembali dengan saya Intan Lintar dalam acara kesayangan yang sudah dinanti-nantikan kita bersama. Beberapa saat yang lalu kami masih ada dalam satu situasi harus membenahi pekerjaan, jadi beberapa kali memang ada pengereran. Tapi kami percaya Bapak Ibu Saudara tetap menanti-nantikan dengan satu kekuatan yang baru, dan bukan karena kepandaian kami, bukan karena kekuatan dan gagah kami, tapi karena kita rindu untuk men-sharingkan semua ayat-ayat yang dijanjikan Tuhan menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saudara yang kekasih, sebelum kita mulai, saya mengundang dengan penuh kasih, saya mengundang dengan hormat untuk kita satu hati dalam doa. Mengucap syukur ya Bapa buat kasih-Mu yang begitu dalam. Engkau sudah memberikan yang terbaik untuk kami. Sebab itu kami pun percaya dengan tuntunan Roh Kudus, kami pun pasti bisa menyenangkan hati-Mu. Bapa, urapi hamba-Mu, urapi pemirsa yang setia menyaksikan program kami dari rumah, dan Engkau memberikan satu kekuatan secara supranatural buat para pemirsa yang di rumah. Mungkin saat ini ada mereka yang sedang berbeban berat. Saat ini ada mereka yang sedang dalam posisi galau. Ada mereka yang saat ini bahkan mengalami satu himpitan perekonomian. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, tangan kuasa-Mu tetap menyertai kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan pertolongan-Mu. Waktunya, timingnya pasti selalu tepat. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menuntun setiap kami melangkah demi melangkah untuk sesuai dengan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saudara yang kekasih, saya tergerak sekali untuk hari ini memberikan satu tema yang terdapat di dalam Mazmur 86 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan, lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghiburkan aku. Saudara yang kekasih, di sini adalah tulisan daripada Daud, di mana Raja Daud ini menulis di dalam perikop 86 ini adalah doa permintaan tolong. Saudara, kita ketahui bahwa Daud ini adalah seorang yang sangat dicintai Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa kepada Daudlah satu-satunya aku berkenan. Saudara, Daud ini mengalami satu keadaan yang sangat tidak enak. Satu keadaan di mana kita seringkali merasakan juga hal yang sama, posisi yang sama. Contohnya seperti saat ini, semua kehidupan kita berubah, semua aktivitas kita berubah. Kalau dulu dalam satu minggu kita selalu mengadakan satu perjanjian, ada beberapa keluarga yang mengadakan perjanjian bahwa ada satu hari dinamakan adalah Family Day. Artinya di dalam satu minggu itu, dalam satu hari kita harus berkumpul semua satu keluarga. Bisa diambil hari Sabtu, bisa diambil hari Minggu. Beberapa teman bisnis kami pun diambil setiap hari Senin malam. Itu mereka waktunya berkumpul dengan anak dan keluarganya, dan itu setiap hari Senin malam. Maka papa, mama, anak-anak tidak boleh ada yang keluar, karena mereka menginginkan adanya satu family time. Tetapi melalui pandemi COVID, semua berubah. Yang asalnya tidak bisa bertemu, dalam satu minggu hanya bisa bertemu sekali. Tetapi COVID-19 ini merubah semuanya. Kita banyak bertemu dengan keluarga. Kita banyak mengalami satu proses bersama-sama. Nah, saudara, yang ingin saya katakan bahwa di dalam perikop ini, seringkali kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok sepertinya doaku ini tidak Engkau dengar ya Tuhan. Tuhan, aku ini sedang terjepit loh.
Aku ini mengalami PHK loh, karena adanya pandemi ini aku mengalami di PHK. Tapi Tuhan kok enggak ngerti ya, kok enggak tahu ya pengorbananku. Sepertinya kok Tuhan ini enggak mengerti perjuanganku juga di dalam pelayanan. Aku ini sudah mati-matian loh Tuhan, memberikan hampir seluruh waktuku untuk pelayanan. Padahal saudara, sebetulnya tidaklah seperti itu. Yang pertama, Tuhan bukan tidak mendengar. Katakan amin. Tuhan tinggal menunggu waktunya Tuhan. Kita menunggu waktunya Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memberi pertolongan. Sebab itu dikatakan dalam beberapa tema yang lalu, beberapa minggu yang lalu saya katakan bahwa saya mengingatkan kembali perlunya kita bergaul karib dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan itu sudah hafal dengan suara kita. Tuhan sudah hafal dengan setiap doa kita. Sehingga Tuhan gak akan tanya, hei siapa kamu? Kamu kok manggil-manggil aku Tuhan? Aku gak kenal kamu loh. Tidak seperti itu. Tetapi kadangkala kita kurang sabar untuk menunggu jawaban Tuhan. Seakan-akan kita tidak diindahkan oleh Tuhan. Yang kedua adalah, jangan pernah engkau menyalahgunakan waktu. Pelayanan yang terutama dan yang disenangi Tuhan adalah di dalam keluarga. Amin. Dibuktikan dengan di dalam firman, yaitu Tuhan melakukan mujizatnya. Yang pertama, merubah air putih menjadi air anggur di pernikahan di Kana. Itu adalah satu tanda bahwa Tuhan itu sangat mengutamakan keluarga. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara komplain kepada Tuhan, aku ini udah pelayanan loh, waktuku 75% untuk pelayanan, 25% untuk keluarga. Salah saudara. Yang benar adalah keluarga dulu yang dilayani. Setelah keluarga kita benar-benar sehat, baik di dalam Tuhan maupun di dalam keluarga kita sendiri, ada hal-hal yang perlu dibenahi, baru kita melakukan pelayanan keluar. Buat apa kita bisa ngotbahi orang di luar sana, 1000 jemaat, 2000 jemaat, tetapi kalau di dalam keluarga kita sendiri bobrok. Yang terbaik adalah dan yang Tuhan inginkan adalah kita menjadi pelayan di dalam keluarga. Amin. Sebab itu jangan pernah kita memutarbalikkan aturan-aturan rel daripada apa yang dianjurkan oleh Tuhan. Saudara, pengorbanan kita itu sebenarnya tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Jadi kalau engkau yang mengatakan aku sudah korban waktu, aku sudah korban harta, jangan pernah mengungkit-ungkit hal itu. Karena di mata Tuhan itu belum ada apa-apanya. Dibandingkan dengan karya Kristus yang ajaib di atas kayu salib. Dia mengorbankan nyawanya untuk menggantikan nyawa kita. Dia memberikan darahnya untuk menebus dosa kita. Dia yang rela disalib supaya kita tidak mendapatkan hukuman kekal, tetapi kita beroleh keselamatan kekal. Amin. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih, janganlah pernah kita berkecil hati, gentar seperti Tuhan tidak menolong. Saudara, perikop ini saya katakan bahwa pasti badai persoalan itu berlalu. Jadi saudara tidak usah khawatir, tinggal tunggu waktunya kapan, ya sesuai waktunya Tuhan. Amin. Markus 4 ayat 39, satu ayat yang fenomena, beberapa yang lalu sempat menjadi viral, sempat diperdebatkan oleh beberapa hamba Tuhan. Tetapi di dalam perikop ini saya tidak akan mengulas mengenai perdebatan, tetapi saya hanya membahas sedikit saja. Dia katakan dalam ayat ini, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Artinya adalah diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, yang saya ingin ingatkan di dalam ayat ini adalah jangan menjadi orang yang rohaninya itu kayak bayi. Makanannya minta dikasih yang enak-enak, susu yang enak-enak, yang lembut-lembut. Ayo, melalui ayat ini kita menjadi orang percaya yang memiliki dewasa rohani. Amin. Katakan kanan kiri Bapak Saudara, kamu harus punya rohani yang dewasa. Amin. Saudara, kalau orang yang memiliki rohaninya dewasa, itu artinya adalah orang yang siap menghadapi tantangan.
kita semua hari ini mengalami badai. Kita semua berada di posisi lautan yang sama. Cuman kita berada di kapal yang berbeda. Jadi masing-masing kapal itu menghadapi gelombang itu lain-lain. Gelombangnya mungkin yang di daerah bujur, lintang bujur berapa sekian. Di daerah lintang bujur berapa sekian. Tetapi Bapak Ibu Saudara tidak usah kecil hati. Kita semua ini di dalam satu lautan yang sama. Yaitu mengalami satu pandemi COVID-19. Saudara, melalui ayat ini saya mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa diam dan tenanglah artinya adalah kita tetap diam dan tenang karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu penguasa segala alam. Tuhan Yesus itu punya kuasa untuk langit dan bumi. Jadi ketika Yesus belum ngomong diam, ya kita nggak usah khawatir karena kita ada di dalam kapal yang sama. Kapal yang kita naikin itu ada Yesus di dalamnya. Yang percaya katakan amin. Saudara, pencobaan-pencobaan yang kita alami ini adalah pencobaan biasa. Dan Tuhan Yesus itu adalah setia. Karena Tuhan tidak akan membiarkan pencobaan itu melebihi dari kekuatan kita. Dan yang dahsyat dan luar biasa adalah Dia memberikan kepada kita jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13 demikian kata firman Tuhan. Pencobaan yang kita alami adalah biasa dan Tuhan itu setia. Karena itu Tuhan gak akan membiarkan kamu atau kita dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Percayai bahwa setiap masalah-masalah kehidupan yang menimpa kita itu adalah alat atau jalan untuk kita mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan. Amin. Saudara, layaknya seperti permainan anak kecil. Ketika dia bermain, Yohan sangat suka sekali basket, saudara. Tapi ketika saya melihat, menungguin, dan dia membanting bola itu tinggi sekali, dan saya mendapatkan satu rema, bahwa kadang-kadang pencobaan hidup itu adalah seperti bola basket yang ketika dibanting ke lantai, itu adalah pencobaan yang kita alami. Rasanya sakit dan sangat nggak mengenakan. Tetapi dari bantingan bola itu, kita bisa mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, percayai bahwa hari ini pencobaan-pencobaan itu adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan atas kita. Adalah untuk menyatakan kuasa Tuhan atas kita. Amin. Yang terakhir, Mazmur 119 ayat 82 dikatakan demikian firman Tuhan, habis mataku merindukan janjimu. Aku berkata, bilakah engkau akan menghiburkan aku? Saudara yang kekasih, janji Tuhan pasti digenapi. Dia adalah Tuhan, bukan manusia. Kalau manusia punya janji sering lupa. Kalau saya pun kadang-kadang punya janji dengan kameramen, dengan tim manajemen, seringkali kadang lupa. Nah, sebab itu saya selalu katakan kepada tim manajemen, tolong kalau besok mau ada jadwal syuting malam ini jam 8, jam 9 saya di WA ulang. Karena saya takutnya besok saya tinggal ke kantor, saudara. Nah, tetapi berita baiknya, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus bukan manusia yang suka lupa akan janjinya. Amin. Sebagai orang percaya, jangan pernah kita meragukan kesetiaan dan janji Tuhan. Amin. Bilangan 23 ayat 19, Dia Kristus Tuhan yang berjanji dan juga yang akan menggenapi janjinya. Amin. Saudara, kadang-kadang ada harga yang harus kita bayar ketika kita ingin melihat janji Tuhan. Yang pertama, pasti waktu. Seperti kita merasa bahwa kok nggak ditolong sekarang sih. Padahal kadang-kadang waktu kita itu nggak sama waktunya Tuhan. Ketika kita minta pertolongan urgent, Tuhan ini urgent, Tuhan tolong urgent. Tapi Tuhan merasa, oh belum nak, belum waktunya. Sama halnya ketika anak SD, anak kita punya anak SD kelas 3 tapi minta sepeda motor. Pasti kita sebagai orang tua katakan belum waktunya nak. Nanti kalau kamu sudah SMP kelas 3, SMA kelas 1, sudah punya SIM, mama papa akan berikan.
Nah, saudara, kadangkala kita alami satu keadaan yang seperti itu. Yang ingin saya tekankan hari ini, yang pertama, tetap pegang janji Tuhan. Ketika kita pegang janji Tuhan, kita pasti alami kesembuhan. Amin. Kita pasti alami mujizat. Karena Yesus kita adalah Jehovah Jireh. Dia yang menyediakan segala kebutuhan kita. Yesus kita adalah Jehovah Rafa. Dia juga yang akan menyembuhkan segala kelemahan kita dan penyakit kita. Dia juga yang akan memulihkan. Jika ada satu rumah tangga yang bermasalah, hari ini masih ada harapan. Di tangan Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Doakan suamimu, doakan istrimu. Melalui doa, dia bisa berubah. Tetapi kalau dengan kekuatan kita, dia tidak akan bisa berubah. Karena kita bukanlah arsitek kehidupan. Karena kita bukanlah orang yang pandai menciptakan robot bagi robot suami, robot istri. Dan kita bukanlah seorang yang pandai untuk bisa menghipnotis suami kita, menghipnotis istri kita, anak-anak kita. Tetapi ketika kita membawa nama mereka di mesbah doa kita, yakin dan percaya doa itu pasti didengar oleh Tuhan. Dan janji firman-Nya bukan hanya didengar Bapak Ibu Saudara, tetapi juga dijawab oleh Tuhan. Yang kedua, ketika kita mengalami badai, masalah, jangan melihat situasi, amin, tetapi fokus hanya kepada Yesus. Jangan pernah katakan, waduh Tuhan, rasanya nggak bisa ini Tuhan, nggak bisa berubah ini suamiku. Tuhan, waduh rasanya nggak bisa berubah ini istriku. Waduh, nggak bisa berubah ini anakku. Waduh, ekonomiku pasti macet. Waduh, uangku pasti habis karena banyak orang yang nggak mau bayar, modalku jadi habis. Berhenti berkata-kata negatif. Mulai bangun karakter Anda, mulai bangun rohani Anda menjadi rohani yang dewasa, yaitu yang memperkatakan positif, yang memperkatakan yang terbaik. Saudara, kenyataan yang kita hadapi, suami kita ini jahat, istri kita ini jahat, anak kita ini salah, ada di posisi salah. Tapi firman mengajar pada kita, jangan pernah engkau berkata negatif, perkatakan yang baik. Dalam nama Yesus, suamiku pasti sembuh. Dalam nama Yesus, istriku pasti berubah. Dalam nama Yesus, anakku pasti terlepas dari narkoba. Amin. Saudara, yang ingin tidak saya panjangkan lagi firman Tuhan, yang ingin saya katakan adalah ketika kita fokus, ketika kita hanya memandang Yesus, percayai kita akan menerima janji-janji Tuhan. Petrus ketika dia berjalan di atas air, waktu dia memegang Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika dia dirasakan, firman mengatakan, tetapi ketika dirasanya dia merasa ada satu tiupan angin. Dan dia merasa, oh ini ada angin. Dan dia menoleh kepada angin itu. Akhirnya dia tenggelam. Saudara, Yesus segera menolong dan mengambil. Dan dikatakan, kenapa engkau tidak percaya? Hari ini firman mengingatkan kepada kita. Badai boleh berjalan, badai boleh datang menghampiri kita. Tiupan angin besar boleh menghampiri kulit kita. Tetapi firman mengajar kepada kita, fokus pandang Yesus. Kita akan berjalan bersama Yesus. Dan pastikan di dalam roh saudara, di dalam hati kita, bahwa Yesus pasti menolongku. Yesus pasti memegang tanganku. Amin. Saudara yang kekasih, mari sama-sama kita tutup di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur firman ini memberikan kekuatan kepada kami semua, bahwa kami tidak boleh memandang badai, tidak boleh memandang angin keras yang sedang menerpa kulit kami, angin pergumulan yang sedang menerpa kulit rohani kami. Tapi kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kami fokus hanya kepadamu, kami tidak menghiraukan angin itu Tuhan. Kami percaya janjimu pasti engkau tepati. Janjimu ya dan amin. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah lupa akan semua janji-janjimu.
Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus mengadakan perlindungan bagi umat-Mu yang tercinta, baik yang ada di Kota Malang, baik yang menyaksikan live streaming ini Tuhan. Kami percaya, kami berdoa dari manapun mereka mendengar live streaming ini, biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan kami juga percaya Tuhan, ketika pencobaan-pencobaan itu datang menghampiri kami, itu hanyalah alat untuk menunjukkan betapa hebatnya Engkau, betapa kuasa-Mu melebihi dari semuanya, dan akan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapak, berkati tim manajemen dan kameramen Dhamma TV, berkati hamba Tuhan senior, berdoa juga untuk Bapak Pendeta Yos yang sedang sakit, yang sedang ada di rumah sakit. Kami percaya Tuhan, kuat kuasa-Mu menyertai, menuntun, memberikan kesembuhan Bapak Pendeta Yos Munandar di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami percaya Tuhan, janji-Mu dinyatakan untuk setiap sisi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak generasi muda di Kota Malang dan sekitarnya, dari adik-adik tingkat SD sampai SMA, bahkan perguruan tinggi, bahkan para karyawan swasta, karyawan yang bekerja sendiri. Tuhan tolong, Tuhan lindungi apa yang mereka kerjakan di tangannya di dalam nama Yesus bisa menjadi berhasil dan mendapatkan keuntungan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, terus saksikan kami setiap hari Minggu hanya di Dhamma TV. Tuhan Yesus memberkati. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan.